Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Fiqhul Muamalat. Yang pada kali ini kita melanjutkan pada pembahasan fi ahkamis syuf'ah, hukum daripada syuf'ah. Syuf'ah itu kalau misal makna pesantrennya itu ngejogi rega. Apa itu ngejogi rega? Yaitu kalau misal kita di bahasa Indonesia kan, yaitu memiliki secara paksa. Syuf'ah yaitu memiliki hak dengan secara paksa. Syufu'ah. Nah di sini wahia bisukunil fa wa ba'dul fuqaha yadhumuha. Jadi ada yang mengatakan dengan mensukunkan huruf fa-nya, syuf'ah. Nah, ada sebagian para fuqaha juga dia membaca dhamma, syufu'ah. Nah, wa makna halughatan adh-dhamm. Makna daripada syuf'ah secara bahasa yaitu adh-dhammu, kumpul, ya. Kumpul. Ya, kumpul ya, karena satu barang dimiliki sama dua orang. Nah, berarti kan kumpul. Nah, wa syar'an haqqu tamallukin qahriyin, yaitu hak memiliki secara paksa, yasbutu, ya, yang tetap, lisyariqil qadim, bagi pemilik lama, ala syariqil hadis, terhadap pemilik yang baru. Nah, di sini saya kasih ilustrasi analogi mengenai syuf'ah itu. Kayak misal nih, saya ada satu rumah. Nah, rumah ini dimiliki oleh saya dan Zaid. Nah, tiba-tiba saya itu menjual jadi kan satu rumah dimiliki sama saya dan Zaid. Berarti setengahan nih, setengah milik saya, setengah milik Zaid. Nah, setengah punya saya itu dijual kepada Umar. Nah, ketika si Zaid mendengar kalau saya itu telah menjual rumah sebagian, ya, yang nyambung, yang kumpul dengan punya Zaid. Nah, ini namanya syarik qadim. Nah, karena tadi saya sudah menjual kepada Umar, namanya syarik hadis. Nah, entar si Zaid boleh memaksa Umar untuk untuk mengembalikan rumah itu dengan mengganti membayar apa yang telah misal dia beli kepada si Amin, saya. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, bisa babis syarikati bil iwad, dengan sebab syarikah, yaitu pemilikan bersama, bil iwad, dengan sebab liru atau pergantian, alladzi malaka bihi, yang telah dimiliki bihi, ya, terhadap si syarik dulu, ya. Nah, wa syuri'at li daf'id doror. Akad syuf'ah ini disyariatkan li daf'id doror, untuk menolak bahaya. Ya, karena akan chaos, ya, akan bahaya ketika misal saya satu rumah, maksudnya saya sama Zaid itu kan dalam satu rumah gitu. Kemudian dijual kepada Omar, kan terbeda gitu kan. Umarnya bukan siapa-siapa lagi, misal bukan keluarga atau gimana gitu kan. Nah, wasyuf'atu wajibatun. Syuf'ah itu wajib. Akad syuf'ah itu wajib. Aistabitatun lisyariki bil khiltati. Itu tetap terhadap syarik. Tadi bil khiltati, dengan sebab adanya pencampuran, adanya kepemilikan bersama tadi. Bukan kepemilikan bersama, ya. Ya, dengan sebab campur gitu lah, antara misal tadi saya dengan si Zaid satu rumah. Khiltatis syuyu, yaitu campurnya suatu barang, ya, satu tempat, duna khiltatil jiwar, bukan percampuran yang tetangga. Kalau tetangga ya pasti sudah beda gitu loh. Nah, di sini satu rumah ini contohnya.
Makanya fala syuf'ata li jari dar mulasikon, maka tidak ada akad syuf'ah bagi tetangga rumah, ya, karena sudah beda kalau misal tetangga rumah. Mulasikon yang nempel, ya, meskipun nempel kan, kalau misal melihat rumah-rumah sekarang kan antara satu rumah ke rumah yang lain kan sudah nempel, ya, meskipun ada sekat di situ, ya, tapi tetap tidak ada syuf'ah. Yang dimaksud dengan syuf'ah di sini ya satu rumah gitu loh, tapi dimiliki oleh dua orang, kana au ghairahu, atau yang tidak nempel. Wa innama tasbutu as-syuf'a fima yang qasimu. Nah, syuf'a itu berlaku terhadap sesuatu atau barang yang bisa kebagi, ayak balul kismata, bisa dibagi gitu loh. Duna ma la yanqasimu, bukan barang yang tidak dibagi, tidak bisa dibagi. Jadi syuf'a itu berlaku pada barang yang bisa dibagi. Sesuatu yang tidak bisa dibagi seperti kahamin sohir. Nah, apa? Kamar mandi kecil mau dibagi, ha? Gak bisa, ya. Maka fala syuf'ata fihi, tidak ada syuf'ah. Nah, tapi di sini fa in amkana inkisamuhu hamma min kabirin yumkinu ja'luhu hammamaini tasbutu as-syuf'atu fihi. Tapi kalau misal bisa dibagi seperti hammam, ya, kamar mandi yang besar, yang itu bisa dibagi gitu loh menjadi dua hammam, maka boleh diadakannya akad syuf'ah. Nah, kemudian syuf'ah itu ditetapkan juga terhadap apa-apa yang tidak bisa dipindahkan dari bumi, ya. Jadi syuf'ah itu ya hanya berlaku kepada tanah sih, maksudnya bumi, ya. Jadi ketika misal barang itu bisa dipindahkan, berarti tidak bisa disyuf'ah. Jadi syuf'ah itu hanya berlaku yang tidak bisa dipindahkan, yaitu berupa bumi, ya, yang selain diwakafkan dan yang selain disewa. Seperti pekarangan, ya boleh di situ adanya syuf'ah wa ghairihi dan yang selainnya, berupa bangunan, pepohonan yang mengikut kepada bumi. Wa inna ma yakhudu asy-syafi' siqsal 'iqari bisaman alladhi waqa'a 'alaihi al-bai'u. Seorang syafi', ya, syafi' itu orang yang memiliki syafi' memiliki secara paksa, ya, boleh mengambil sebagian pekarangan bisaman alladhi waqa'a 'alaihi al-bai'u, dengan harga yang jual belinya itu telah jatuh gitu. Kayak misal tadi saya memiliki rumah bersama Zaid setengahan gitu kan, kemudian kan setengahnya punya saya dijual kepada Umar. Nah, Zaid boleh mengambil, ya, boleh membeli dengan secara paksa dengan harga yang saya jual kepada Umar. Kayak misal saya telah menjual setengah rumah itu kepada Umar dengan harga 5M. Maka si Zaid, ya, wajib membeli setengah itu yang tadi punya saya itu dengan harga segitu 5M. Nah, fa in kana samanu misliyan, ketika harganya itu ada pepadannya, ada persamaannya, seperti kahabbin, seperti biji-bijian, wanakdin, emas, mata uang, akhodahu bimislihi, maka ya membayarnya dengan yang sepadannya. Kayak misal saya menjual rumahnya dengan 1 ton kacang tanah, berarti kan ada. Nah, maka ya digantinya membayarnya dengan 1 ton kacang tanah. Atau mutaqawwiman, atau yang bisa dihargai, bisa dinilai, seperti ka'abdin, budak, wasobin, dan pakaian. Akhodahu bikimatihi yaumal bai'i, maka ambillah itu dengan nilai, dengan harga pada waktu jualnya itu, ya. Ya, harganya pakaian berapa, misal 100.000, ya, kayak gitu.
Wahia ay suf'ah bimakna tolabiha. Suf'ah mempunyai arti tolabiha, ya, menuntut untuk diambil alal fauri dengan seketika. Maka wahina idin dari situ fal yubadir asyafi idza alima bi bai'i syaksi bi akhdihi. Ketika seorang syafi, ya, syafi itu maksudnya syarik qadim tadi, ya, Zaid, maka fal yubadir, cepat-cepat ketika dia mengetahui, ya, setengah pekarangannya itu telah dijual, maka biakhdihi, cepat harus diambil kembali gitu loh. Wal mubadarati fi talabi syufa 'alal adat. Nah, jadi ketergesa-gesahan ke mubadarah, buru-buru cepat-cepat dalam syuf'ah itu ya sesuai dengan adat, ya, kebiasaan. Makanya di sini fala yukallafu al-isra' ala khilafi adatihi. Maka ya tidak dibebankan untuk bersegera secepat mungkin, ya, yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Seperti bi'adwin dengan lari atau yang selainnya, enggak. Ya kebiasaannya aja ketika misal sudah mendengar, oh kok bisa gitu loh Kang Amin menjual tanahnya ke Umar. Ya udah deh, karena misal oke, ntar saya ke sana mau beli, mau diambil lagi tanah itu yang telah dijual sama Kang Amin. Nah, balik itu fi dzalika. Nah, bahkan ya mempunyai aturan, ya, pada suf'ah itu annama udda tawanian, ketika itu tawanian, ya, santai-santai dalam menuntut suf'ah, maka asqotoha, maka gugur, ya. Ketika sudah tahu dia tidak enggak, kurang peduli gitu loh, santai-santai, maka hak suf'ahnya itu gugur, ya, gugur. Wa illa, tapi kalau misalnya dia tidak santai-santai, maka tidak gugur. Nah, fa in akharaha ay suf'a mal qudrati 'alaiha batalat. Nah, tapi si Syafi ketika dia mengakhirkan suf'ah, di samping dia pun mampu, ya, untuk bersegera, maka batal suf'ahnya. Falau kana muridu suf'a maridan aw ghaiban an baladil mustari, ketika muridus syuf'ah, orang yang murid hendak mensuf'ah, dia itu sakit atau tidak ada dari an baladil mustari, ya, orang yang telah membeli siksal akor, ya, setengah dari pekarangan, atau dia pun mahbusan di penjara, ya, au khaifan, atau dia takut min aduwin, dari musuh, maka falyukil in qadara, maka wakilkanlah itu in qadara, jika dia mampu. Wa illa falyushhid ala talab, dan kalau tidak mampu juga ya bersaksi atau mencari saksi ala talab, ya, kalau dia benar-benar serius mau mengambil tanah sebagiannya itu. Fa in taraka al maqduru alaihi min at-tawqil awil ishhad batala haqquhu fil azhar. Nah, tapi ketika dia meninggalkan atas apa yang ia mampukan berupa taukil atau saksi, maka haknya dalam syuf'ah itu batal menurut kaul yang azhar, ya. Kaul yang, ya, mayoritas yang diterapkan, yang dipraktekkan oleh ulama fuqaha. Nah, kemudian di sini law qala Syafi'i lam a'lam anna haqqas syuf'ati 'alal fawr wa kana mimman yafa 'alaihi dzalika suddiqa biyaminihi. Nah, ini ketika si Syafi'i, ya, Syarikul Qadim, berkata, saya nggak tahu kalau hak syuf'ah itu harus segera. Nah, wa kana mimman yafa 'alaihi dzalika, dia nggak, ya, samar gitu loh, dia nggak tahu hukumnya kalau misal akad syuf'ah itu harus bersegera, maka suddiqa biyaminihi, maka ya dibenarkan perkataannya itu dengan sumpah, ya, pusung enggak, gitu kan.
Nah, kemudian wa idza tazawwaja shakhsun imra'atan ala shiqsi akhadahu. Ay akhadha syafi'i shiqsa bimahril misli litilkal mar'ati. Ketika seseorang menikahi perempuan, ya, seseorang menikahi perempuan yang mana ala shiqsin akhadahu. Dia menggunakan mas kawinnya setengah 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 yang ia miliki ya daripada syuf'ah itu. Akhodahu, maka ambillah itu, maka akhoda syafi, maka seorang syafi mengambil asyikso setengahnya itu bimahril misli dengan mahar yang sepadan litil kalmarati terhadap perempuan itu. Ya kayak misal saya mau menikahi Fatimah, saya mempunyai kan tadi saya sama Zaid mempunyai satu rumah setengahan. Nah, setengah rumah saya itu dijadikan mahar untuk melamar Fatimah. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian syarik kodim tadi Zaid ya cukup dengan mengganti gitu loh. Mahar yang biasa diberikan kepada Fatimah di fitil kalbaladnya itu. Berapa? Oh, ternyata mahar di kampungnya Fatimah itu misal 50 juta, ya dikasih segitu. Nah, wa in kana asyufa jama'atan istahaqquha, ketika syufa'nya itu satu kelompok ya. Alhamdulillah. Ketika syufa'nya itu jama'atan, maka istahaqquha, mereka boleh memilikinya ay syufa'a ala qadri hisusim. Ya, sekedar pembagian mereka secara pemilikan. Kalau kana li ahadihim niswaqor, jika salah satu di antara mereka memiliki sebagian dari setengah dari pekarangan dan yang lainnya itu sepertiga, maka untuk yang lain mengambil seperenam. Maka faba sahibun nisfi hissatahu akhodaha al-akhironi salasan. Maka orang yang memiliki bagiannya setengah itu menjual bagiannya, maka dua orang yang lainnya mengambil sepertiga. Nah, itu untuk penjelasan syuf'ah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.